Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami, biar kebenaran-Mu ini mengubahkan total kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion Bapak Ibu. Daily Devotion akan selalu hadir jam 5.30 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Daily Devotion juga Bapak Ibu bisa dapatkan di YouTube-nya Rumah Harmoni TV. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar firman Tuhan yang ada di Harmoni, Bapak Ibu juga bisa belajar ada di YouTube ya Rumah Harmoni TV Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu ya. Kita akan buka Alkitab itu dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Firman Tuhan katakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya ini Alkitab sudah kasih peringatan buat setiap kita Bapak Ibu untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu Bapak Ibu ya. Makin hari kita makin mendekati akhir zaman Bapak Ibu ya, akan ada 3 tanda Bapak Ibu yang akan terjadi Bapak Ibu mendekati hari kedatangan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan terjadi bunyi deru perang di mana-mana Bapak Ibu. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda ya akhir zaman Bapak Ibu. Yang kedua adalah terjadi bencana Bapak Ibu. Di mana-mana terjadi bencana alam Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanda kedatangan Tuhan atau akhir zaman itu adalah ya kelihatannya tandanya itu datang dari dalam gereja Bapak Ibu, dalam rumah Tuhan Bapak Ibu, yaitu muncul ya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan tegas kepada kita, katakan waspadalah Bapak Ibu, karena nabi-nabi palsu ini akan datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu ya, apakah Bapak Ibu pernah tahu nama ini Bapak Ibu? Ferdinand Waldo Demara Bapak Ibu. Ya, bisa dikatakan ini penipu paling hebat dan paling sukses di dunia ya. Cara dia menipu bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Ini cara nipunya sangat berani, nekat, dan berhasil menipu banyak orang. Waktu saya baca kisah tentang Ferdinand Waldo ini Bapak Ibu, saya jadi ingat film Catch Me If You Can ya. Bapak Ibu pernah nonton film Catch Me If You Can? Catch Me If You Can ya, yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio Bapak Ibu. Ya, ini film tentang penipuan juga Bapak Ibu ya. Jadi Waldo ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berhasil mencuri identitas dokter dari Kanada untuk melamar pekerjaan sebagai ahli bedah Angkatan Laut Kanada Bapak Ibu. Dan lebih hebatnya lagi, ketika Waldo harus melakukan operasi bedah, dia berhasil melakukannya hanya dari membaca buku tentang bedah anatomi Bapak Ibu. Ya, jadi ini orang luar biasa banget Bapak Ibu, penipu tapi memang cerdas Bapak Ibu. Dan di sepanjang karirnya Bapak Ibu, Waldo pernah menyamar sebagai dosen, insinyur sipil, wakil syarif, asisten sipil penjara, petugas rumah sakit, pengacara, biarawan, editor, guru, dan seorang ahli peneliti Bapak Ibu. Jadi semua penyamarannya itu tergolong sukses Bapak Ibu, sehingga dia dijuluki The Great Impostor Bapak Ibu, penipu terbaik sepanjang sejarah. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya hari ini Bapak Ibu kalau kita membaca kisah tentang Waldo ini Bapak Ibu, ya penipu ulung yang sangat luar biasa ada di dunia ini Bapak Ibu. Apa sih yang saya ingin sampaikan melalui kisahnya dia Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu bahwa penipu-penipu itu juga ada di sekeliling kita? Betul gak sih? Ya beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu masih ingat ada robot-robot trading Bapak Ibu ya,
Itu kan penipuan juga Bapak Ibu, dan banyak orang-orang Kristen yang saya dengar Bapak Ibu terkena tilep duitnya Bapak Ibu, hilang hangus begitu aja Bapak Ibu. Ya, itu penipu-penipu yang seperti itu banyak Bapak Ibu. Bahkan yang menyedihkan Bapak Ibu buat saya adalah ada dalam tanda kutip penipu-penipu rohani, yaitu nabi-nabi palsu yang juga ada di sekitar kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan ini ya Bapak Ibu ya. Sama sekali bukan bermaksud untuk mengajak kita semua untuk bersikap curiga kepada setiap hamba Tuhan, pendeta ya. Tapi adalah baik untuk saudara dan saya untuk kita waspada terhadap nabi-nabi palsu ini Bapak Ibu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita semua berjaga-jaga Bapak Ibu. Dan kata waspada Bapak Ibu, itu punya pengertian yang sangat dalam Bapak Ibu. Ya, pengertian bahwa kita harus dalam keadaan yang siap Bapak Ibu untuk kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sejati, mana yang keliru Bapak Ibu. Ya, sama seperti jemaat di Efesus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca Alkitab dalam Wahyu pasal yang kedua Bapak Ibu, jemaat di Efesus ini salah satu jemaat yang kemudian diacungin jempol sama Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi ya sekalipun mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula Bapak Ibu, tetapi ada sisi positif dari jemaat di Efesus Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Apa yang luar biasa dari jemaat ini? Jemaat ini tidak mudah dibohongi Bapak Ibu. Jemaat ini tidak mudah untuk ditipu Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya, Wahyu 2 ayat yang kedua. Alkitab katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Perhatikan baik. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, rasul ini pengajar kekristenan Bapak Ibu, pengajaran dasar kekristenan Bapak Ibu, itu namanya rasul di zaman itu Bapak Ibu. Ya, bayangin jemaat di Efesus mencobai rasul-rasul palsu yang datang kepada mereka. Tapi kemudian Alkitab katakan begini, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu bisa membayangkan level jemaat di Efesus. Mereka bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Mana rasul yang ngajarnya dasar iman, atau pengajar-pengajar atau hamba-hamba Tuhan yang ngajarnya itu teologi kemakmuran terus Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu percaya Yesus, Bapak Ibu diberkati luar biasa. 7 turunan Bapak Ibu nggak akan kurang. Apakah itu pengajaran dasar iman Kristen Bapak Ibu? Bukan Bapak Ibu. Itu teologi kemakmuran Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, kita harus belajar untuk menjadi jemaat yang cerdas seperti jemaat di Efesus Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa Bapak Ibu, ya kan? Jadi seperti jemaat di Efesus, itu dia yang kita perlu tahu Bapak Ibu. Jangan sampai kita dinina bobokan oleh nabi-nabi palsu, sehingga pada akhirnya kita jadi korban penipuan mereka. Mungkin mereka nggak ngambil duit kita Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pengajaran teologi kemakmuran kemudian disodorkan, dikasih makan ke Bapak Ibu terus Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang mereka khotbahkan, Bapak Ibu akan gampang kecewa Bapak Ibu. Iman kita akan rapuh Bapak Ibu, ya. Dan parahnya lagi Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Kita bisa, itu dia, ketika kita ditipu oleh nabi palsu, ada begitu banyak orang yang kecewa dengan kekristenan, bahkan memilih untuk meninggalkan iman kekristenan mereka Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu jadilah sama seperti jemaat di Efesus Bapak Ibu. Ya, jemaat di Efesus itu punya pemahaman teologi yang dalam Bapak Ibu. Pengetahuannya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, anak-anak akan lebih mudah Bapak Ibu menjadi korban penipuan daripada orang dewasa. Bapak Ibu setuju nggak? Anak-anak itu lebih mudah untuk menjadi korban penipuan daripada orang dewasa. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu jadilah orang Kristen yang dewasa.
bukan Kristen kanak-kanak Bapak Ibu. Jadilah orang-orang Kristen yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan manakah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, manakah ajaran yang melenceng dari firman Tuhan Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita akan melihat Bapak Ibu, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka yang sesungguhnya. Apakah mereka hamba Tuhan yang melayani dengan benar, ataukah hamba Tuhan yang melayani penuh dengan kepalsuan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menaruh curiga Bapak Ibu, tapi waspadalah, waspadalah, waspadalah. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Yang diberkati kasih jempolnya Bapak Ibu ya, kasih komentar yang bagus Bapak Ibu, oke? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar firman Tuhan, biar firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kami, memberikan peringatan kepada kami. Untuk kami jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Untuk kami jadi orang-orang Kristen yang waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu ya Bapak. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dewasakan setiap kami, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat ya Bapak. Gak mudah ditipu oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Hari ini ya Bapak, ajar kami supaya kami boleh memiliki kemampuan untuk membedakan ya Bapak. Engkau berkati kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, biar kami semakin intim sama Tuhan. Kami semakin cinta sama Tuhan. Kami semakin haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all. Tuhan memberkati.